Nah, ini merupakan hal yang harus kita pedomani bagaimana ASN di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan tagline nilai dasar ini berakhlak. Berakhlak ini merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini kita selaku aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengabdian pada pemerintah harus melaksanakan sesuai mengacu pada nilai dasar ini. Kemarin memang di tingkat provinsi kita sudah merumuskan nilai dasar budaya kerja kita. Nah, di sini di tingkat nasional pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merumuskan bahwasanya ASN di seluruh Indonesia memiliki nilai dasar yang sama, yaitu berakhlak. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa mencermati apa yang harus kita implementasikan melalui pelaksanaan tugas, penyiapan diri, dan membangun kesiapan, kompetensi, kinerja, dan kualifikasi dalam sistem pembinaan kepegawaian kita. Rekan-rekan sekalian, nah terkait dengan hal ini, berakhlak ini berakhlak ini menjadi fondasi dasar bagi ASN untuk mewujudkan kerja yang profesional dan melayani di seluruh Indonesia untuk dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Nah, ini saya kutip dari Menteri Pariwisata kita, Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno. Jadi, beliau menyatakan berakhlak ini menjadi fondasi dasar bagi ASN untuk mewujudkan kerja yang profesional dan melayani di seluruh Indonesia untuk dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Ini termasuk kepada kita, jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya harus mempedomani, harus mulai menginternalisasikan nilai dasar berakhlak ini sebagai bagian dalam landasan kita melaksanakan tugas kewajiban sehari-hari. Nah, mulai kita masuk ke sesi materi. Nah, di sini pada kesempatan siang hari ini, saya menyampaikan kepada para peserta pelatihan teknis ini, bahwasanya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bulan September ini telah merumuskan roadmap reformasi birokrasi Pemprov Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sampai 2024. Nah, di sini dilakukan perubahan roadmap karena terjadi perubahan RPJM. Nah, pada saat dilakukan perubahan, kita memiliki target indikator sasaran area penataan SDM aparatur. Dan inilah yang akan kita lakukan bersama dari BKPSDM selaku leading sektornya, Bapak Ibu selaku ASN pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan saling berkolaborasi. Nah, di sini dalam aspek penataan SDM aparatur, kita memiliki target indikator sasaran area, yakni Indeks Merit System, di mana di tahun 2020 kita di angka 196,5 dengan IP ASN 71,26. Kemudian di tahun 2021 yang sebentar lagi akan berakhir, kita sudah berada di penghujung di minggu terakhir bulan September, kita akan kembali melakukan pengukuran indeks merit system dengan target yang harus dicapai berada di angka 250. Nah, kemudian di indeks profesional ASN di angka 72. Ini terjadi peningkatan dan harus kita capai. Kemudian yang berikutnya di tahun 2022, IP ASN di
di angka 74, merit system di angka 265. Di tahun 2023, indeks merit system di angka 280, kemudian IP ASN 76, dan terakhir, di tahun terakhir target kita adalah merit system 285 dan IP ASN 78. Ini kerja bersama dari kita, bagaimana kita dalam melakukan penataan SDM aparatur harus mengarah dalam mencapai tujuan ini. Melalui pengembangan kompetensi, melalui upaya-upaya yang terintegrasi, kita akan mengarahkan bagaimana cara bersama berkesinambungan dan berkelanjutan kita upayakan sumber daya kita yang terbatas ini untuk menuju pencapaian target-target tersebut. Kami di bidang PPIK ini ada 3 sub bidang yang melaksanakan berbagai aktivitas upaya pencapaian indeks merit system, kemudian pencapaian indeks profesional ASN, di mana indikator-indikator penilaian dalam sebuah formulasi yang dirumuskan oleh KSN dan BKN, kita arahkan bagaimana peran, tugas, dan fungsi dari masing-masing subjek ini untuk mencapai hal tersebut. Nah, di sini untuk pengadaan dan pemberhentian itu ada 3 hal utama yang dilakukan. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan pegawai. Nah, perencanaan kebutuhan pegawai kita, seperti yang diketahui, kita baru melaksanakan rekrutmen ASN yang terdiri dari CPNS sebanyak 113 formasi dan P3K guru sebanyak 841. Nah, ini muncul dari mana angkanya? Ini berdasarkan perencanaan kebutuhan pegawai. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Perencanaan kebutuhan pegawai ini berbasis analisa jabatan. Kemudian memperhitungkan beban kerjanya, kemudian peta jabatan yang telah disusun oleh organisasi masing-masing dan divalidasi oleh mitra kita di Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta tentunya memperhatikan rencana strategis pembangunan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 tahunan. Selanjutnya, kebutuhan-kebutuhan pegawai tersebut ini wajib dimasukkan ke dalam aplikasi yang dikelola oleh Menpan, yaitu dalam informasi. Dokumen kebutuhan pegawai ini memperhatikan ketersediaan dan kemampuan fiskal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga dokumen kebutuhan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB sebagai kebutuhan informasi yang akan diisi dalam penerimaan pegawai. Nah, kemudian ke aspek teknisnya, penerimaan pegawai ASN. Penerimaan pegawai ASN ini untuk mencapai indeks merit system yang baik, ini harus akuntabel, harus kompetitif, dan harus transparan. Ini sudah kita lakukan, alhamdulillah, dengan metode CAT. 3 hal ini sudah bisa kita raih. Akuntabel, kompetitif, dan transparan. Ini sudah tercapai. Setiap orang mengetahui secara real time hasil pelaksanaan tes, perolehan skor SKD-nya, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang itu nanti bisa akan diketahui secara real time. Dan orang bisa mengakses dari manapun dengan cukup membuka link YouTube yang dibagikan oleh Badan Kepegawaian Negara setelah pada saat pelaksanaan tes. Kemudian yang ketiga, hal yang harus dilakukan oleh rekan-rekan kami terkait dengan pemberhentian pegawai. Nah, di sini pemberhentian pegawai seperti kita ketahui ada pemberhentian karena BP, karena meninggal dunia, karena mengundurkan diri, dan berbagai hal lainnya termasuk dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan jabatan. Ini nanti akan dibahas secara teknis dari rekan kami dari Subdit Pengadaan dan Pemberhentian. Nah, selanjutnya kompetensi ASN.
Nah, di sini menjadi sebuah poin penting. Poin penting bagaimana peran dari kompetensi ASN ini. Karena sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN menyaratkan bahwasanya pembinaan kepegawaian itu dilakukan dengan sistem merit. Nah, sistem merit ini perlu kita ketahui bersama merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Jadi di sini tanpa memandang suku, agama, ras, asal-usul kelahiran, pandangan politik, kecacatan, maupun gender. Jadi tidak ada hal-hal yang membuat seseorang diperlakukan tidak adil. Nah, sistem merit inilah yang sedang kita bangun, kita susun bagaimana nanti kita bisa meningkatkan dengan tujuan akhir IPA-ASN merit sistem kita semakin baik. Untuk itu di bidang kami melalui subjek kompetensi ASN ini memiliki tugas besar. Kami sedang menyiapkan bagaimana pengukuran kompetensi itu bisa dilaksanakan secara massal. Bagaimana pengembangan, bagaimana pengukuran kompetensi bisa dilakukan secara cepat berbasis IT. Nah, ini kami sedang menyusun sekaligus juga menyiapkan wadahnya. Jadi, assessment center yang secara formal itu masuk ke dalam struktur BKPSDM sedang diupayakan untuk dilakukan pembentukan. Di sini untuk meningkatkan pencapaian RB, instansi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami melakukan berbagai agenda-agenda strategis, antara lain pemetaan kompetensi bagi pegawai. Di sini secara berkala, kemudian secara berkelanjutan 5.425 pegawai pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini akan dilakukan pemetaan kompetensinya. Jadi sesuai dengan Permenpan, di mana kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, seluruh pegawai akan diukur, insya Allah, secara bertahap. Jadi nanti kita akan mendapatkan pegawai-pegawai yang telah terpetakan, yang memiliki potensi, dan kita tahu bagaimana nanti bidang PSDM melakukan upaya-upaya pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kesenjangan yang didapat. Nah, selanjutnya di sini hasil antaranya adalah kita bisa mendapatkan talent pool. Talent pool ini dari hasil pemetaan kompetensi akan mengelompokkan pegawai-pegawai yang potensial, sangat potensial, yang siap untuk memegang sebuah jabatan. Jadi dari talent pool ini kita akan mendapatkan kader-kader baik ini bagaimana dirawat, bagaimana di-retain agar tetap memiliki produktivitas, memiliki kompetensi yang sesuai dan pada saatnya siap pakai. Nah, kemudian adalah kami akan menyiapkan data kesenjangan kompetensi. Nah, data kesenjangan kompetensi ini merupakan terakhirnya tadi adalah penyusunan Human Capital Development Plan tahunan yang menggambarkan kebutuhan pengembangan kompetensi seluruh PNS. Ya, di sini rekan-rekan CPNS wajib dan rekan-rekan PNS dalam jabatan pelaksana, jabatan fungsional, jabatan administrasi, sampai jabatan pimpinan tinggi, kami meminta dengan hormat agar masing-masing melakukan penyusunan HCDP. Penyusunan HCDP ini tidak sulit. Kita sudah memiliki aplikasi Rembangkom, perencanaan pengembangan kompetensi. Jadi kami sudah membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Bapak Sekda kepada seluruh PD agar masing-masing melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi. Di sini termasuk untuk rekan-rekan jabatan fungsional.
Nah, rekan-rekan dalam jabatan fungsional yang memiliki kebutuhan untuk mengikuti pengembangan kompetensi, mengikuti uji kompetensi yang mensyaratkan berbayar, yang mensyaratkan mengeluarkan biaya, karena dilaksanakan oleh KL-nya, Kementerian Lembaga Pembinaannya dengan PNBP, katakan seperti itu. Ini di tahun 2022, direncanakan dari tahun 2021. Nah, ini tujuannya kita memiliki data, kita memiliki angka berapa jumlah ASN kita dalam jabatan fungsional yang akan melakukan uji kompetensi, di mana, berapa biayanya, siapa orangnya. Nah, di sini mari kita penuhi, kita input, kita lakukan penyusunan Human Capital Development Plan ini, termasuk untuk jenjang pendidikan formal. Jadi rekan-rekan, para peserta pelatihan, dari para PNS maupun dari CPNS yang akan mengikuti pengembangan kompetensi, kami menunggu partisipasinya untuk melakukan pengisian Renbangkong ini yang akan diberikan batas waktu sampai tanggal 30 November nanti, insya Allah. Nah, di sini merupakan hal yang kita, bagaimana 5.425 seluruh ASN pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan HCDP ini, menyusun kebutuhan ini akan menjadi salah satu pengungkit untuk peningkatan nilai reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, selanjutnya yang berikutnya, yang ketiga, merupakan peran dari Subdit Data Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN. Di sini terkait dengan sistem data kepegawaian, kita untuk meningkatkan nilai merit system kita, meningkatkan IP ASN kita memiliki PR bagaimana membuat dan mendelivery pelayanan kepegawaian berbasis IT. Jadi di sini seperti yang telah disampaikan dalam kata pembuka oleh Pak Tapianus tadi, bahwasanya MySAPK, SIMADIK, ini merupakan gerbang masuk bagaimana kita menyiapkan data. Nah, kembali kami sampaikan kepada para peserta pelatihan untuk kewajiban menginput MySAPK. MySAPK ini bagi rekan-rekan CPNS ini belum wajib. Nah, kita yang sudah berstatus PNS ini yang wajib. Wajibnya kenapa? BKN sudah menyatakan bahwasanya apabila data kepegawaian kita tidak diupdate dalam PDM ini yang akan berakhir di 14 Oktober untuk alokasi waktu yang diberikan bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nanti pelayanan kepegawaian kita tidak akan diproses BKN. Kenaikan pangkat kita akan terhambat, kemudian pengusulan garis, pengusulan karsunya, itu nanti tidak akan dilayani sampai layanan-layanan kepegawaian yang lain. Ya, jadi kami di sini kembali menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian, SPK-nya segera disiapkan, segera diselesaikan. Cari waktu-waktu yang menurut pendapat kita traffic jaringan sedang relatif longgar. Kemudian satu hal yang kami ingatkan, kita sudah terintegrasi dalam aplikasi Satam ASN. Satam ASN ini merupakan gateway pintu masuk terintegrasi. Jadi kita tidak lagi mengalami kesulitan untuk melakukan pelayanan kepegawaiannya. Nah, di sini untuk meningkatkan indeks merit system, kita harus secara bersama saling dukung, saling melengkapi apa yang menjadi kewajiban personal, dan kami sebagai pengelola datanya, sebagai pelaksana pemberi layanan akan senantiasa meningkatkan pelayanan kepegawaian yang lebih baik. Namun bantu kami untuk melengkapi data-data kepegawaian dari rekan-rekan sekalian. Nah, untuk database Bapak Ibu, kita telah memiliki semacam library lah seperti itu yang identik dengan akun kita masing-masing. SIMADIK. SIMADIK ini kami sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu data-data
Dari mulai CPNS Bapak Ibu sampai ke pangkat terakhirnya, data kepegawaiannya, data anggota keluarganya, masukan, inputkan. SIMADIK ini adalah pengelolaan data kepegawaian yang dimiliki oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. MySAPK merupakan wadah, merupakan sarana untuk melakukan PDM yang merupakan aplikasi besutan dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi tahu ya perbedaannya Bapak Ibu ya. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian bisa memenuhi keduanya. Karena ini merupakan sumber data dasar bagi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, dalam subbit ini kami juga menyampaikan informasi bahwasannya nanti akan disampaikan informasi bagaimana kita selaku pegawai mendapatkan identitas, yaitu kartu identitas pegawai. Syaratnya apa, kelengkapannya apa, cara pengajuannya bagaimana, itu nanti akan disampaikan secara detail oleh Ibu Mailawati. Termasuk di sini kartu istri, kartu suami, kemudian tentunya kita harus mengetahui bagaimana organisasi profesi PNS kita, yakni Korpri, bergerak sekarang menggeliat dan banyak memberikan kontribusi positif yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, nanti ini akan disampaikan, ini sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas fungsi kita sehari-hari. Nah, kemudian dalam fasilitasi profesi ini juga terkait dengan penyusunan regulasi kesejahteraan dan pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi. Di era pandemi ini memang hal yang di bawah ini, penghargaan pegawai berprestasi ini menjadi sementara dipending terlebih dahulu karena kita sedang fokus berperang melawan pandemi. Nah, namun pada saat nantinya situasi sudah kembali normal, insya Allah reward kepada pegawai-pegawai prestasi akan kembali dilaksanakan sebagai wujud perhatian dari pemerintah daerah kepada ASN-ASN yang terbaik. Nah, dua hal ini merupakan indikator-indikator yang sangat berkontribusi, memberikan poin untuk mendongkrak bagaimana merit system bisa di-upgrade. Nah, kemudian rekan-rekan peserta pelatihan teknis ini, kami sampaikan di sini informasi bahwasannya kita sudah memiliki LKBH, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Korpri, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Nah, LKBH ini memberikan kepastian jaminan perlindungan hukum bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya. Nah, jadi dalam pelaksanaan tugas, apabila rekan-rekan sekalian mengalami kendala, hambatan, kemudian tersangkut masalah hukum, LKBH nanti akan siap memfasilitasi, tentunya sesuai dengan syarat ketentuan berlaku. Nah, ini merupakan sebuah poin plus hal yang baru, bagaimana nanti LKBH memberikan pendampingan kepada rekan-rekan kita yang terkena musibah, berkasus secara hukum dengan aparat penegak hukum gara-gara melaksanakan tugas pekerjaan. Nah, jadi jaminan perlindungan hukum, amanat undang-undang sudah kita siapkan dan akan insya Allah dalam waktu dekat efektif berlaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami di bidang BPIK ini mengalokasikan bagaimana sumber daya yang terbatas ini di era pandemi ini kami lakukan semaksimal mungkin untuk mencapai target sasaran reformasi birokrasi sebagaimana yang telah kami sampaikan di depan tadi. Ini merupakan tugas berat kita bersama. Kami secara tugas pokok dan fungsi yang melaksanakan kewajiban ini dan tentunya menjadi tanggung jawab para peserta pelatihan ini juga untuk terus menyampaikan informasi bahwasannya kita memiliki tugas bersama. Secara individual, bagaimana kita meningkatkan IPASN melalui keikutsertaan, pengembangan kompetensi berkelanjutan, studi, kemudian pelatihan, kemudian webinar, seminar, dan berbagai hal yang telah dijelaskan secara gamblang oleh Kepala Bidang Pengembangan SDM
di sesi yang pagi tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, materinya sudah terakhir. Ada pertanyaan, silahkan nanti ditampung terlebih dahulu. Nah, karena kita akan melanjutkan sesi penyampaian materi terlebih dahulu. Nah, ini tim presentasi dari kami yang akan melanjutkan untuk sesi berikutnya. Ini adalah Pak Rudi Irawan. Nah, Pak Rudi Irawan ini ganteng ya, ini foto asli. Nah, ini beliau masih montok nih kayaknya nih. Jadi Pak Rudi Irawan, sarjana psikologi, magister manajemen, beliau salah satu pionir analis kepegawaian media di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan salah satu senior dalam pemuluhan kepegawaian. Di sini nanti 45 menit ke depan Pak Rudi akan menyampaikan materi yang beririsan dengan bahan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan SDM. Nah, selanjutnya 40 menit berikutnya akan dilanjutkan Ibu Mailawati terkait dengan bagaimana pengelolaan data, bagaimana fasilitasi profesi pada ASN diberikan. Dan nanti akan diakhiri oleh Kasubit Pengadaan dan Pemberhentian Bapak Merdian yang akan menutup sesi paparan. Nanti di sesi terakhir kita akan melakukan diskusi. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, monggo silakan nanti disiapkan dan disampaikan. Demikian saya akhiri presentasi dari saya sebagai sesi pembuka. Saya cukupkan. Mohon maaf atas kesalahan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Rudi silakan untuk melanjutkan sesi kedua.